Langit Amerika meraung, bukan dengan guntur, melainkan dengan tetesan merah pekat. Sebuah balasan mengerikan atas proklamasi berani seorang presiden. Kita tidak butuh Tuhan. Kini, saat darah membanjiri jalanan dan kepanikan mengoyak setiap jiwa, pertanyaan menggantung di udara yang berbau amis, mampukah sebuah bangsa yang sombong menemukan kerendahan hati sebelum semuanya terlambat? Awal tahun 2024 terasa seperti ketegangan yang menumpuk di udara, sebuah firasat akan badai yang akan datang, meskipun langit masih biru bersih. Kampanye pemilihan presiden di Amerika Serikat telah mencapai puncaknya, dan keriuhan politik terasa di setiap sudut negara, merayapi setiap percakapan, merasuki setiap pikiran. Di tengah pusaran ini, sebuah nama kembali mendominasi berita, menggema di setiap platform media. Donald Trump, mantan presiden yang kontroversial, itu kembali ke panggung politik dengan semangat yang membara, jauh melampaui apa yang pernah ia tunjukkan sebelumnya. Retorikanya lebih berani, lebih tajam, dan penuh dengan janji-janji revolusioner untuk mengembalikan kejayaan Amerika. Seolah-olah ia adalah sang juru selamat yang telah dinanti. Puncaknya terjadi pada suatu malam yang dingin, namun penuh gairah. Di sebuah stadion megah yang terletak di jantung Texas, puluhan ribu pendukung yang fanatik memadati setiap sudut, mengibarkan bendera Make America Great Again dengan bangga, meneriakkan nama Trump, hingga suara mereka serak. Mereka adalah lautan manusia yang penuh keyakinan, euforia, dan dedikasi yang tak tergoyahkan. Lampu sorot raksasa menembus kegelapan. Malam menyorot panggung utama tempat Trump akan tampil, menciptakan aura dramatis yang memukau. Musik rock menggelegar, memompa adrenalin para hadirin, mempersiapkan mereka untuk pidato yang akan mengubah segalanya. Ketika Donald Trump akhirnya melangkah ke atas panggung, sambutan yang ia terima bagaikan gemuruh guntur. Sorakan membahana, tepuk tangan tak henti-henti, dan seruan "Wesa, Wesa" menggema, memantul dari dinding stadion. Ia mengenakan setelan khasnya, dasi merah menyala, dan topi baseball ikoniknya. Wajahnya memancarkan energi yang luar biasa. Sepasang matanya menatap tajam ke arah kerumunan, seolah-olah menyerap kekuatan dari setiap pasang mata yang memujanya. Ia berdiri di podium, membiarkan gelombang euforia itu mereda sejenak, menikmati setiap detiknya. Pidato dimulai dengan serangkaian janji ekonomi, kecaman pedas terhadap lawan-lawan politiknya, dan visi tentang Amerika yang tak tertandingi. Setiap kalimatnya diselingi oleh sorakan dan tepuk tangan yang meriah. Ia berbicara tentang kekuatan militer yang tak terkalahkan, inovasi teknologi yang tak tertandingi, dan kekayaan yang akan melimpah ruah. Ia memproklamasikan kedaulatan penuh Amerika, kemandiriannya dari pengaruh asing, dan kemampuannya untuk menyelesaikan setiap masalah tanpa bantuan dari siapapun. Setiap kata yang keluar dari bibirnya seolah-olah memperkuat keyakinan kolektif bahwa Amerika adalah bangsa terhebat di muka bumi, tak tertandingi, tak terkalahkan. Namun, di tengah gelora semangat itu, Trump melontarkan pernyataan yang tidak hanya mengejutkan, tetapi juga mengguncang sanubari banyak orang hingga ke akarnya. Dengan mikrofon digenggam erat di tangannya, wajahnya diterangi cahaya sorot yang kuat. Ia mencondongkan tubuh sedikit ke depan, suaranya menggelegar melalui pengeras suara yang dipasang di seluruh stadion. Nada bicaranya berubah menjadi lebih serius, lebih tegas, lebih final. Kita adalah negara yang paling kuat di muka bumi, kata Trump. Suaranya menggelegar, memenuhi setiap sudut stadion, bahkan terasa hingga ke tulang. Kita punya segalanya, ekonomi yang kuat, militer yang tak terkalahkan, inovasi yang tak tertandingi. Kita telah membuktikan bahwa kita bisa mengatasi setiap tantangan, menaklukkan setiap rintangan, meraih setiap puncak. Ia berhenti sejenak, membiarkan kata-kata itu meresap, menciptakan antisipasi yang mencekam. Kita tidak butuh siapapun untuk memberitahu kita apa yang harus dilakukan. Lanjutnya, suaranya meninggi, dipenuhi keyakinan mutlak. Kita tidak butuh petunjuk dari kekuatan manapun. Kita tidak butuh Tuhan. Kita adalah Tuhan bagi diri kita sendiri. Seketika, sebuah keheningan yang singkat namun memekakan telinga. Seolah-olah waktu berhenti berputar. Udara terasa membeku. Kerumunan yang tadinya riuh, tiba-tiba terdiam, mencerna setiap kata yang baru saja diucapkan. Lalu, gemuruh sorakan kembali pecah, lebih keras dari sebelumnya. Sebagian besar audiens menganggapnya sebagai ekspresi kepercayaan diri yang luar biasa. Sebuah deklarasi kemandirian yang paling puncak. Mereka mengangkat tangan, bertepuk tangan, meneriakkan persetujuan. Bagi mereka, itu adalah puncak retorika yang mengagungkan kekuatan manusia, sebuah penegasan
bahwa tidak ada batas bagi potensi Amerika. Namun, di sudut-sudut lain stadion, terlihat beberapa wajah yang memucat, tatapan cemas yang tak bisa disembunyikan, dan bibir yang gemetar mengucap doa dalam hati. Ada seorang wanita tua yang menjatuhkan bendera kecil yang ia pegang, tangannya. Seorang pria muda, yang tadinya bersemangat, tiba-tiba mematung, ekspresinya berubah menjadi terkejut dan sedikit ketakutan. Mereka adalah suara-suara minoritas yang merasakan getaran tak menyenangkan, firasat buruk yang merayap di bawah. Bagi mereka, kata-kata itu bukan deklarasi kekuatan, melainkan penistaan yang berani. Sebuah arogansi yang melampaui batas yang diizinkan. Gelombang kejut dari pernyataan itu tidak hanya terbatas di stadion. Segera setelah pidato berakhir, media, massa nasional dan internasional menyambar berita itu bagai elang. Berbagai saluran berita, mulai dari yang konservatif seperti Fox News, hingga yang liberal seperti CNN dan MSNBC, membahasnya tanpa henti. Layar televisi dipenuhi dengan para analis politik, teolog, dan sosiolog yang berdebat sengit. Setiap kata, setiap intonasi, setiap implikasi dari pernyataan Trump, debat sengit pun pecah di seluruh negeri, memisahkan masyarakat menjadi dua kubu yang saling bertolak belakang. Satu kubu mendukung pernyataan tersebut sebagai simbol kedaulatan, kemajuan, dan kekuatan manusia yang tak terbatas. Mereka berpendapat bahwa ini adalah era di mana sains dan akal manusia harus menjadi pegangan utama, bukan dogma agama. Bagi mereka, Trump hanyalah menyuarakan apa yang mereka yakini. Manusia adalah arsitek takdirnya sendiri. Di sisi lain, kubu yang mengecam pernyataan itu menganggapnya sebagai bentuk kesombongan yang melampaui batas, penistaan terang-terangan terhadap Tuhan, dan undangan langsung kepada murka ilahi. Gereja-gereja dari berbagai denominasi sinagog-sinagog, masjid-masjid, dan kuil-kuil di seluruh Amerika merespons dengan kecaman keras. Para pemimpin agama dari berbagai latar belakang secara serempak menyerukan doa dan pertobatan, mengingatkan umat tentang kebesaran Sang Pencipta dan kerentanan manusia yang tak berdaya di hadapannya. Mereka memperingatkan akan konsekuensi dari arogansi semacam itu, mengutip kitab suci dan sejarah tentang kejatuhan, peradaban-peradaban besar yang melupakan nilai-nilai spiritual dan terjebak dalam kesombongan. Khotbah-khotbah dipenuhi dengan peringatan tentang hukuman yang mungkin datang jika manusia menganggap dirinya setara dengan Tuhan. Namun, di tengah hiruk-pikuk politik dan perdebatan sekuler yang mendominasi, suara-suara peringatan dari para rohaniwan itu terasa tenggelam. Gemuruh argumen rasionalis dan dukungan politik jauh lebih nyaring. Sebagian besar orang Amerika terlalu sibuk dengan urusan duniawi mereka, dengan masalah ekonomi, politik, dan hiburan, untuk benar-benar merenungkan implikasi spiritual dari pernyataan Trump. Mereka menganggapnya sebagai retorika kampanye biasa, sebuah kalimat yang sengaja dibuat provokatif untuk menarik perhatian. Di tengah semua itu, kita diperkenalkan kepada beberapa karakter kunci yang akan menjadi saksi dan bagian dari drama besar ini. Ada Sarah, seorang jurnalis investigasi muda, yang dia memiliki intuisi tajam dan hati nurani yang kuat. Pernyataan Trump membuatnya gelisah. Ia merasakan firasat buruk yang tak bisa ia jelaskan. Seolah-olah ada sesuatu yang besar dan mengerikan akan datang. Sarah mulai membaca literatur agama dan sejarah kuno, mencari pola, mencari jawaban atas kegelisahannya yang mendalam. Malam-malamnya di meja kerjanya, menatap monitor, mencari artikel-artikel lama tentang bencana alam yang tidak biasa, tentang kisah-kisah kuno, tentang murka ilahi. Kemudian ada Pastor Michael, seorang pastor tua yang bijaksana dengan jenggot putih panjang dan mata yang memancarkan kehangatan dan kesedihan. Ia telah melayani jemaatnya selama lebih dari 40 tahun, menyaksikan pasang surut iman di tengah masyarakat yang semakin sekuler. Pidato Trump menampar jiwanya. Ia menghabiskan malamnya dalam doa mendalam, berlutut di altar gerejanya, yang sunyi, merasakan beban yang tak kasat mata di atas jiwanya. Ia berdoa bukan hanya untuk jemaatnya, tetapi untuk seluruh bangsa, memohon pengampunan, memohon agar musibah dihindarkan. Setiap napasnya adalah permohonan agar kesombongan manusia tidak menarik bencana yang tak terbayangkan. Langit di atas Amerika saat itu masih biru, awan-awan bergerak tenang, matahari bersinar hangat. Alam tampak tenang, seolah-olah tidak ada yang aneh. Namun, di kedalaman hati sebagian orang, terutama mereka yang memiliki kepekaan spiritual, telah tumbuh bayangan kegelisahan yang semakin pekat. Udara terasa berat dengan sesuatu yang tak terlihat, sesuatu yang menunggu untuk dilepaskan.
Pertanyaan-pertanyaan tentang batas-batas kekuatan manusia, tentang keberadaan kekuatan yang lebih tinggi, dan tentang konsekuensi dari arogansi manusia, mulai mengambang di udara, tidak terjawab, tetapi terasa sangat dekat. Ini adalah awal dari sebuah kisah, sebuah awal dari sebuah murka yang akan mengubah segalanya beberapa hari setelah pidato kontroversial yang mengguncang sendi-sendi keimanan sebagian orang, sebuah keanehan yang tak masuk akal, mulai menyelimuti wilayah Midwest Amerika Serikat. Awalnya, kejadian itu begitu terpencil, begitu lokal, sehingga media nasional mengabaikannya, menganggapnya sebagai anomali kecil yang tidak relevan. Namun, keanehan itu bagai noda tinta yang perlahan tapi pasti meresap, mengubah peta negara, bagian demi negara bagian, hingga tak seorang pun bisa lagi mengabaikannya. Semua bermula di sebuah peternakan tua yang tenang di pedalaman Kansas, milik seorang petani bernama John. Pria paruh baya dengan kulit kecoklatan dan tangan kasar itu adalah tipikal warga Midwest, pekerja keras, realistis, dan tidak mudah percaya pada hal-hal yang di luar nalar. Pagi itu, saat ia melangkah keluar untuk memeriksa ladang jagungnya yang biasanya kering dan berdebu, ia terperangah. Tanah di sekeliling rumah dan lumbungnya, yang seharusnya berpasir, tiba-tiba basah oleh cairan kental berwarna merah tua. Ini bukan lumpur biasa, dan juga bukan genangan air hujan. Warnanya terlalu pekat, terlalu menyerupai darah kering. John membungkuk, menyentuh cairan itu dengan ujung sepatunya. Terasa lengket dan aneh. Ia mengira itu adalah lumpur yang terbawa, angin dari ladang tetangga yang baru saja dipanen, atau mungkin limbah aneh dari pabrik pengolahan daging yang jaraknya puluhan mil. Namun, ketika aroma aneh tercium oleh hidungnya, bau seperti tembaga dan besi, sangat mirip dengan bau darah segar, firasat buruk mulai merayap di benaknya. Ia mendongak ke langit yang cerah. Tidak ada awan badai. Dari mana asalnya ini? Matahari meninggi, laporan-laporan serupa mulai bermunculan. Awalnya hanya sekadar gumaman di forum daring komunitas petani, lalu menyebar ke grup-grup media sosial lokal di beberapa kota kecil lainnya, di Nebraska dan Iowa. Foto-foto dan video amatir membanjiri lini masa. Genangan merah di jalanan setapak yang sepi, noda-noda merah di atap-atap rumah pedesaan, dan dedaunan pohon yang kini tampak seperti berdarah. Kucing-kucing peliharaan dan anjing-anjing liar tampak enggan menginjakkan kaki di genangan itu. Seolah-olah ada sesuatu yang berbahaya di sana. Warga saling bertanya, menelepon tetangga, mencari penjelasan yang rasional. Apakah ini semacam alga? Tanya seorang pengguna media sosial. Debu merah dari Sahara? Mungkin. Yang lain berspekulasi, merujuk pada fenomena alam yang kadang terjadi. Para ilmuwan lokal yang diminta memberikan komentar oleh stasiun televisi berita daerah mencoba memberikan penjelasan yang paling ilmiah dan menenangkan. Ada yang menduga itu adalah ganggang merah yang terbawa angin dari danau-danau terdekat yang mengering, memerah karena kondisi lingkungan tertentu. Ada pula yang berteori tentang debu merah dari gurun yang bercampur dengan kelembaban atmosfer, menciptakan semacam hujan lumpur berwarna unik. Bahkan, ada yang berani menyebutnya sebagai kontaminasi industri yang tidak diketahui asalnya. Sebuah kebocoran zat kimia yang menciptakan ilusi aneh. Namun, tidak ada satupun penjelasan yang benar-benar cocok. Cairan merah itu terasa lengket di tangan jika disentuh, meninggalkan noda yang sulit dihilangkan, bahkan setelah digosok berulang kali. Dan yang paling mengganggu, baunya semakin menyengat. Seiring waktu, membanjiri udara dengan aroma logam dan amis yang membuat perut mual. Ini bukan sekadar debu atau ganggang. Kemudian, fenomena itu mulai muncul di tempat-tempat yang lebih padat penduduk, mencapai pinggiran kota-kota besar di wilayah Midwest. Hujan mulai turun. Awalnya hanya gerimis tipis, namun tetesan yang jatuh bukan air bening yang sejuk, melainkan cairan merah pekat, menyerupai darah. Bukan seperti tetesan darah tunggal, tetapi Sioliola langit itu sendiri sedang mengeluarkan darah, membasahi segalanya dengan warna merah tua yang mengerikan. Kepanikan mulai merayap, perlahan tapi pasti, menembus lapisan rasionalitas yang selama ini dijaga. Laporan berita nasional yang awalnya mengabaikan kejadian aneh di Midwest sebagai kisah pinggiran atau sekadar sensasi internet, kini tidak bisa lagi berpaling ketika video-video yang lebih jelas dan kesaksian-kesaksian warga yang semakin banyak bermunculan menunjukkan pemandangan jalanan kota yang basah oleh cairan merah, jendela-jendela toko yang ternoda, dan mobil-mobil yang tampak seperti baru saja keluar dari lokasi kecelakaan berdarah. Perhatian dunia mulai tertuju. Hujan darah misterius melanda Midwest. Teriak tajuk utama di berbagai surat kabar daring.
Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit CDC dan Badan Perlindungan Lingkungan EPA, yang awalnya ragu, akhirnya mengirim tim ilmuwan dan ahli lingkungan ke lokasi. Mereka datang dengan perlengkapan lengkap, mengambil sampel dari genangan di jalanan, dari atap rumah, bahkan dari udara yang tercemar. Namun, hasil awal sangat membingungkan, bahkan mengkhawatirkan. Cairan tersebut memiliki komposisi kimia yang sangat kompleks, jauh melampaui zat-zat kimia alami yang biasa ditemukan. Tes mikroskopis menunjukkan keberadaan sel-sel organik yang belum teridentifikasi, pigmen merah yang bukan dari zat pewarna buatan atau mineral tanah, dan jejak mineral yang sangat tidak biasa, tidak sesuai dengan tabel periodik unsur yang dikenal. Ada anomali dalam struktur molekulnya, seolah-olah ia bukan berasal dari bumi ini. Yang lebih mengkhawatirkan, beberapa warga yang terpapar langsung, terutama mereka yang tidak sengaja terkena tetesan, saat hujan mulai turun, mulai mengeluhkan iritasi kulit ringan seperti gatal-gatal dan kemerahan. Beberapa lainnya melaporkan mual, pusing, dan rasa tidak enak badan yang aneh. Meskipun tidak ada kasus yang mengancam jiwa secara langsung pada tahap ini, gejala-gejala itu menambah lapisan ketakutan baru. Apakah cairan ini juga berbahaya bagi kesehatan? Apakah ini akan menjadi ancaman wabah? Sarah, sang jurnalis muda yang penuh semangat dari bab 1, ditugaskan untuk meliput fenomena ini. Ia merasakan desakan yang kuat untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi. Firasat buruknya semakin menguat. Setiap hari, dengan hati yang dipenuhi campuran rasa ingin tahu dan kecemasan, ia melakukan perjalanan ke Kansas dan Nebraska, langsung menuju pusat badai merah ini. Ia mewawancarai petani John yang kini tampak pucat dan linglung, para warga yang ketakutan dan bingung, dan bahkan para ilmuwan yang tampak frustrasi dan tak berdaya. Ia melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana cairan merah itu perlahan mulai mengubah lanskap. Ladang-ladang jagung yang hijau berubah menjadi merah kehitaman. Jalan-jalan pedesaan tampak seperti sungai darah kering, dan aroma aneh itu menusuk hidung, meninggalkan rasa pahit di lidah. Ini bukan fenomena alam biasa, Nona, kata seorang ilmuwan EPA dengan suara lelah. Matanya memancarkan keputusasaan yang mendalam saat Sarah mewawancarainya di lapangan yang becek dan merah. Kami belum pernah melihat yang seperti ini. Ini di luar jangkauan pemahaman kami. Setiap teori yang kami coba terapkan, semuanya runtuh. Atmosfer ketidakpastian dan ketakutan mulai menyelimuti wilayah tersebut, menjadi semacam firasat akan sesuatu yang jauh lebih besar dan tak terhindarkan. Para penyiar berita, yang awalnya meliput dengan nada skeptis, kini tampak lebih serius, bahkan sedikit gemetar saat melaporkan perkembangan terbaru. Mereka menunjukkan peta Amerika Serikat yang perlahan-lahan mulai diwarnai merah oleh titik-titik laporan hujan darah. Pertanyaan apa ini? Menggema di benak setiap orang, di setiap rumah, di setiap saluran berita. Pertanyaan itu diucapkan dengan nada khawatir, cemas, dan semakin putus asa. Namun, tidak ada yang berani mengucapkan jawaban yang paling mengganggu, jawaban yang paling menakutkan, yang mulai berbisik di pikiran mereka. Ini bukan fenomena alam biasa. Ini bukan hal yang bisa dijelaskan oleh sains. Ini adalah sesuatu yang lain, sesuatu yang ilahi, sesuatu yang berasal dari murka yang telah disulut oleh pernyataan angkuh seorang pemimpin, sebuah tantangan terhadap kekuasaan yang lebih tinggi. Dan dengan setiap tetesan merah yang jatuh, bisikan ketakutan itu semakin mengeras, menjadi raungan di dalam jiwa yang ketakutan. Hanya dalam hitungan 1 minggu yang terasa seperti berabad-abad, fenomena hujan darah yang awalnya terbatas di wilayah Midwest yang luas, meluas dengan kecepatan yang mengerikan, tak terbendung. Ini bukan lagi anomali lokal yang bisa diabaikan. Ini adalah bencana yang merangkak, menyelimuti daratan Amerika Serikat dari satu ujung ke ujung lainnya. Laporan-laporan yang mengkhawatirkan mulai datang dari pesisir barat yang cerah, melintasi pegunungan Rocky yang kokoh, hingga ke kota-kota metropolitan yang padat penduduk di pesisir timur. Peta cuaca di televisi, yang biasanya menunjukkan awan putih dan biru, kini perlahan-lahan diwarnai merah pekat, mengindikasikan setiap wilayah yang telah tersentuh oleh keanehan yang menyeramkan ini. Sebuah ketakutan dingin mulai mencengkeram hati bangsa. Namun, keadaan menjadi jauh lebih serius, bahkan menakutkan, ketika hujan merah pekat itu mulai mengguyur Washington, D.C., jantung kekuasaan Amerika, pusat saraf yang seharusnya menjadi benteng terakhir akal dan ketertiban. Pagi itu, kota ini terbangun dalam kebingungan yang mengerikan, saat para politisi yang terhormat, staf pemerintah yang bergegas, dan para pelobi yang sibuk bergegas menuju gudang-gidang pemerintahan yang megah. Mereka disambut pemandangan yang takkan pernah mereka lupakan seumur hidup mereka.
Gedung Kapitol, yang biasanya putih bersih, kini tampak seperti berdarah. Monumen Washington yang menjulang tinggi di langit kelabu tampak seperti patung raksasa yang menangis darah. Dan Gedung Putih, simbol kekuasaan dan harapan, kini ternoda oleh tetesan merah kental yang menetes dari setiap jengkal atap dan dindingnya. Jalanan aspal yang biasanya ramai oleh lalu lalang kendaraan dan pejalan kaki, kini berubah menjadi merah gelap, memantulkan cahaya suram dari langit yang juga memerah. Pepohonan di sepanjang National Mall, yang biasanya hijau rindang, tampak seperti baru saja mengalami pembantaian massal. Daun-daunnya basah kuyup dan ternoda oleh cairan merah yang lengket. Langit kelabu di atas kota, seolah menangis darah, mengeluarkan titsen-titsen berat yang menghantam tanah dengan suara gemercik yang mengerikan, mengingatkan pada ribuan luka yang terbuka. Aroma logam dan bau amis yang samar kini terasa begitu kuat di udara, mencekik paru-paru, mengganggu pernapasan. Bau itu menempel pada pakaian, rambut, dan bahkan terasa di lidah, meninggalkan rasa pahit yang menjijikkan. Kepanikan masa pecah. Tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi perdebatan ilmiah. Ini adalah bencana. Warga sipil berlarian mencari perlindungan. Beberapa berteriak histeris, beberapa hanya bisa menatap kosong ke langit, tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Toko-toko yang baru saja buka, buru-buru menutup pintu mereka. Pemiliknya menarik gerbang besi dengan tangan gemetar. Transportasi umum terhenti total. Bus-bus berhenti di tengah jalan. Metro terpaksa menghentikan layanannya, meninggalkan ribuan penumpang terdampar dalam ketakutan. Pemerintah federal, yang awalnya berusaha meremehkan atau mencari penjelasan ilmiah, kini tidak punya pilihan lain selain mengumumkan status darurat nasional. Segala bentuk komunikasi darurat dikirimkan, meminta warga untuk tetap di dalam rumah, menutup jendela, dan menghindari kontak langsung dengan cairan merah itu. Presiden Trump, yang sebelumnya mengabaikan fenomena di Midwest sebagai berita palsu atau kebetulan alam yang aneh, kini tidak bisa lagi menghindar dari kenyataan yang brutal ini. Ia mengadakan konferensi pers darurat yang disiarkan langsung dari ruang oval yang ikonik. Lampu-lampu kamera menyorot wajahnya yang tampak tegang, lebih pucat dari biasanya. Namun ia masih berusaha mempertahankan sikap tenang dan percaya diri yang menjadi ciri khasnya. Suaranya, yang biasanya lantang dan penuh keyakinan, terdengar sedikit serak, mengkhianati kegelisahan yang ia rasakan. Ia menjanjikan sumber daya penuh pemerintah untuk menyelidiki dan mengatasi krisis lingkungan yang tidak biasa ini. Ia dengan sengaja menghindari penggunaan kata darah, bersikeras menyebutnya sebagai kontaminasi yang harus ditangani secara ilmiah, seolah-olah itu hanya masalah teknis yang bisa dipecahkan dengan anggaran dan teknologi. Ia berbicara tentang tim ahli terbaik, tentang laboratorium tercanggih, tentang setiap dolar yang akan dikeluarkan untuk memahami dan menghentikan fenomena aneh ini. Namun, ekspresi wajahnya yang sesekali tampak cemas, kerutan dalam lidahinya, dan mata yang sesekali melirik ke arah luar jendela yang basah oleh noda merah, tidak bisa menyembunyikan kenyataan bahwa ini adalah peristiwa di luar pemahaman konvensional, di luar kendali manusia. Ini adalah musuh tak terlihat yang tak bisa diatasi dengan kekuatan militer atau perjanjian dagang. Para ilmuwan dan ahli meteorologi dari berbagai lembaga bergengsi, Termisek NOAA, Administrasi Kelautan dan Atmosfer Nasional dan NASA Badan Antariksa dan Penerbangan Nasional dipanggil untuk memberikan penjelasan. Mereka tampil di televisi. Wajah-wajah mereka menunjukkan kebingungan yang mendalam. Mereka mempresentasikan data yang semakin membingungkan. Tidak ada badai awan merah yang terdeteksi secara tradisional. Tidak ada partikel debu yang cocok dengan komposisi cairan ini, dan yang paling mengerikan, analisis kimia lanjutan menunjukkan bahwa komposisi cairan tersebut semakin misterius, semakin dekat dengan karakteristik darah, tetapi bukan darah manusia atau hewan yang diketahui. Ada kesamaan dalam struktur seluler, tetapi juga perbedaan mendasar yang membuat mereka tak bisa mengidentifikasinya. Spekulasi liar pun beredar cepat di media sosial dan di jalanan yang basah oleh darah. Beberapa orang mulai menyebutnya sebagai hujan akhir zaman, mengaitkannya dengan nyubat-tubat kuno tentang hari kiamat. Yang lain mengasosiasikannya dengan kutukan ilahi, sebuah hukuman atas dosa-dosa bangsa yang telah melupakan Tuhan. Sebagian lagi yang masih berpegang teguh pada rasionalitas, masih mencoba mencari penjelasan ilmiah yang belum ditemukan, berharap akan ada terobosan, sebuah teori yang bisa menyelamatkan mereka dari kegilaan ini. Namun, setiap teori ilmiah yang diusulkan segera runtuh di hadapan bukti yang tak dapat dijelaskan.
Sarah, sang jurnalis yang mengikuti perkembangannya dari awal, kini berada di garis depan liputan bencana ini di Washington, D.C. Dengan kamera di bahunya dan buku catatan di tangannya, ia melaporkan langsung dari jalanan, menggambarkan adegan kekacauan dan ketakutan yang mendalam. Ia melihat para ibu menarik anak-anak mereka menjauh dari genangan merah, wajah-wajah yang penuh ketakutan, beberapa orang yang menangis tanpa suara, yang lain berteriak histeris, meluapkan emosi yang tak tertahankan. Ia merekam pemandangan gedung-gedung ikonik yang kini tampak seperti dilumuri darah, sebuah pemandangan yang akan menghantui mimpinya di tengah kekacauan itu. Ia juga menyaksikan momen-momen keputusasaan yang pilu. Orang-orang berlutut di pinggir jalan, mengangkat tangan ke langit yang memerah, memohon ampunan, memohon agar bencana ini dihentikan. Mereka yang dulunya tidak pernah mengucap doa, kini bibir mereka gemetar melafalkan kata-kata suci. Mereka mulai merenungkan makna di balik bencana ini, menghubungkannya dengan pernyataan yang diucapkan di panggung nasional, sebuah tantangan berani terhadap yang ilahi. Sementara itu, Pastor Michael dari gerejanya yang kini juga ternoda merah di pinggiran kota Washington, D.C., mengadakan kebaktian darurat. Meskipun tetesan merah masih jatuh di atap gereja, suara doanya menggetarkan hati jemaat yang memenuhi setiap bangku. Ia menyerukan umatnya untuk bertobat dan mencari ampunan, yakin di dalam lubuk hatinya yang paling dalam bahwa ini adalah tanda dari Yang Maha Kuasa. Sebuah respons langsung terhadap kesombongan yang diucapkan oleh pemimpin tertinggi mereka. Kita telah melupakan asal-usul kita. Kita telah menganggap diri kita seperti Tuhan. Suaranya bergetar dengan kesedihan, namun juga keyakinan yang membara. Ini adalah panggilan. Panggilan untuk kembali, panggilan untuk merendahkan diri. Ketakutan itu nyata dan semakin mendalam karena hujan merah itu tidak menunjukkan tenda-tenda akan berhenti. Bahkan justru semakin intens dan meluas, bagaikan sebuah kutukan yang tak terelakkan, sebuah hukuman yang sedang dijatuhkan. Setiap tetesan yang jatuh bukan hanya membasahi tanah, tetapi juga menembus jiwa, memaksa setiap individu untuk berhadapan dengan pertanyaan fundamental tentang eksistensi, tentang kekuasaan, dan tentang siapa atau apa yang sebenarnya mengendalikan. Amerika, yang tadinya begitu perkasa dan tak tergoyahkan, kini bertekuk lutut di bawah langit yang menangis darah, dengan hujan darah yang kini bukan lagi sekadar fenomena aneh, melainkan realitas mengerikan yang tak henti mengguyur. Di seluruh penjuru Amerika, kekacauan mulai melanda dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Ini bukan lagi sekadar kepanikan sesaat. Ini adalah kehancuran sistemik yang merobek kain peradaban. Ekonomi lumpuh total, terhenti sepenuhnya, seolah-olah waktu berhenti berputar. Bursa saham ambruk ke titik terendah dalam sejarah. Angka-angka di layar monitor Wall Street memerah, lebih pekat dari darah yang kini menodai gudang-gudang tinggi mereka. Jalanan yang dulunya ramai oleh deru kendaraan dan hiruk-pikuk kehidupan, kini lengang, menyeramkan, seperti kota mati yang ditinggalkan. Toko-toko, restoran, dan pusat perbelanjaan, semuanya tutup permanen. Pintu-pintu mereka digembok rapat, menampilkan tanda tutup yang kini terasa sangat final. Pasokan makanan dan air bersih, yang semula hanya terganggu di beberapa daerah, kini menipis secara drastis di seluruh negeri. Truk-truk distribusi tidak bisa beroperasi di tengah hujan yang tak kunjung berhenti dan jalanan yang terendam cairan merah. Depot-depot logistik kosong melompong. Kelaparan dan kehausan memicu naluri bertahan hidup yang paling primitif. Pendrahan dan kerusuhan pecah di banyak kota besar. Massa yang putus asa saling berebut sisa makanan menyerbu toko-toko yang masih utuh, mengubahnya menjadi medan perang. Suara sirena polisi dan ambulans terus meraung, namun jumlah mereka tak cukup untuk mengendalikan kegilaan ini. Api berkobar di beberapa lokasi, menambah horor pada pemandangan yang sudah mengerikan. Sistem komunikasi ikut terganggu parah. Jaringan telepon seluler putus nyambung, sinyal televisi terputus-putus, dan internet seringkali mati total. Telekomunikasi dan kabel-kabel bawah tanah terkontaminasi oleh cairan merah yang korosif, menyebabkan kerusakan yang meluas. Listrik padam di banyak daerah, karena infrastruktur yang terkontaminasi dan tim perbaikan yang kesulitan beroperasi di tengah hujan yang tak kunjung berhenti. Kota-kota besar yang tadinya gemerlap, kini gelap gulita di malam hari, diterangi hanya oleh kobaran api dari bangunan yang dijarah. Pemerintah mencoba memberlakukan jam malam yang ketat dan mengirim garda nasional untuk menjaga ketertiban. Namun, jumlah mereka tidak memadai untuk mengendalikan kepanikan yang meluas dan kerusuhan yang sporadis. Para tentara, yang biasanya gagah berani,
kini tampak lelah dan putus asa. Wajah-wajah mereka terpantul di genangan merah di bawah kaki mereka. Bagaimana mereka bisa memerangi musuh yang tak terlihat, yang jatuh dari langit? Penjelasan ilmiah yang sebelumnya diharapkan akan memberikan jawaban dan solusi, kini runtuh total. Para ahli yang semula mencoba memberikan teori rasional, mulai dari alga hingga debu kosmik, kini bungkam. Kebingungan tergambar jelas di wajah mereka saat tampil di televisi. Mata mereka cekung, rambut mereka acak-acakan, menunjukkan betapa mereka telah menghabiskan setiap jam untuk menganalisis dan mencari jawaban, namun tidak menemukan apapun. Kami tidak punya jawaban, kata seorang profesor mikrobiologi terkemuka dalam siaran langsung. Suaranya nyaris berbisik, air mata berlinang di matanya. Mengakui kegagalan total sains di hadapan misteri ini. Cairan merah itu, setelah dianalisis lebih lanjut di laboratorium darurat, menunjukkan sifat-sifat yang semakin aneh, semakin tidak masuk akal. Ia memiliki kemampuan untuk meresap dan mengotori apapun yang disentuhnya. Pakaian, beton, bahkan tanah. Namun anehnya, ia tidak membusuk seperti darah biasa. Bahkan setelah berminggu-minggu, genangan itu tidak mengeluarkan bau busuk yang seharusnya muncul dari cairan organik yang membusuk. Hanya bau logam yang konstan. Beberapa ilmuwan bahkan melaporkan adanya aktivitas mikroskopis yang tidak biasa di dalamnya. Seolah-olah cairan itu hidup dalam skala seluler, bergerak-gerak di bawah mikroskop, sebuah misteri baru yang menambah horor. Ini bukan sekadar darah, ini adalah sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya. Di Gedung Putih, stres dan tekanan menumpuk tak tertahankan di pundak Presiden Trump. Ia terus-menerus mengadakan rapat darurat dengan para penasihatnya, siang dan malam, tanpa istirahat. Namun, setiap solusi yang diusulkan terasa sia-sia. Setiap rencana yang dibuat sialuala lenyap ditelan hujan merah. Proyek-proyek besar untuk membersihkan kota-kota gagal karena hujan terus-menerus turun. Upaya untuk mendistribusikan bantuan terhambat oleh kondisi jalan dan kerusuhan. Popularitasnya anjlok drastis. Dari dukungan fanatik yang ia nikmati di awal bab ini, kini ia menghadapi gelombang cemoohan, kemarahan, dan bahkan pengkhianatan publik. Warga yang dulu memuja kini mencerca. Banyak pendukung setianya pun mulai meragukan kepemimpinannya, bahkan ada yang secara terbuka menghubungkan bencana ini dengan pernyataan kontroversialnya di panggung kampanye. Ini hukuman, ini azab atas kesombongan kita, teriak seorang komentator televisi, yang dulunya adalah pendukung garis keras Trump. Video pidato di stadion, di mana ia menyatakan, "Kita tidak butuh Tuhan," kini diputar berulang kali di media sosial, menjadi simbol arogansi yang dituding sebagai penyebab bencana. Media massa, yang semula terpecah belah oleh loyalitas politik, kini bersatu dalam liputan bencana. Tidak ada lagi bias partisan. Hanya ada laporan tentang kehancuran dan penderitaan. Sarah, sang jurnalis, merasa terpukul melihat dampak yang mengerikan. Ia menulis artikel-artikel yang pedih, menggambarkan penderitaan warga, rumah-rumah yang terbengkalai, dan anak-anak yang ketakutan. Wajah mereka pucat pasi di balik jendela. Ia meliput kisah-kisah tentang keluarga yang terpisah, tentang orang-orang yang kehilangan segalanya. Dalam salah satu tugasnya, ia sempat bertemu dengan Pastor Michael di gerejanya, yang kini menjadi pusat bantuan darurat dan tempat perlindungan bagi para tunawisma. Pastor Michael menuturkan kepadanya tentang banyaknya orang yang kini berbondong-bondong datang ke gereja, mencari penghiburan dan jawaban spiritual yang tidak bisa diberikan oleh ilmu pengetahuan. Orang-orang yang sebelumnya tidak pernah berdoa, kini berlutut di jalanan, di sela-sela genangan darah, memohon ampunan, memohon agar bencana ini dihentikan. Mereka yang dulu mencemooh agama, kini mencari bimbingan dari para rohaniwan, ingin memahami arti dari fenomena yang mengerikan ini. Ada perubahan drastis dalam mentalitas masyarakat. Dari sebelumnya yang sangat sekuler dan mengagungkan sains sebagai satu-satunya kebenaran, kini banyak yang beralih mencari makna di luar nalar, di luar kemampuan manusia untuk menjelaskan. Diskusi tentang takdir, dosa, hukuman ilahi, dan penebusan menjadi topik pembicaraan sehari-hari. Buku-buku agama yang dulunya hanya dibaca oleh kalangan tertentu, kini menjadi bacaan utama bagi banyak orang yang mencari cahaya di tengah kegelapan. Keraguan tidak hanya melanda para warga biasa, tetapi juga mulai menyusup ke lingkaran kekuasaan. Beberapa ajudan terdekat Presiden Trump, yang tadinya sangat loyal dan percaya pada setiap kata yang keluar dari mulutnya, mulai menunjukkan tanda kegelisahan. Mereka terlihat berbisik-bisik, tatapan mereka sesekali melirik ke arah Presiden. Dengan pandangan penuh pertanyaan, mereka mulai mempertanyakan
Apakah ada kebenaran di balik klaim-klaim spiritual yang mereka abaikan sebelumnya? Mereka yang tadinya mencemooh peringatan Pastor Michael dan pemimpin agama lainnya, kini merasa takut. Bertanya-tanya, apakah semua ini adalah akibat langsung dari kesombongan yang mereka ikuti pertanyaan-pertanyaan tentang takdir, dosa, dan penebusan. Mulai muncul di tengah-tengah kekacauan, mengikis fondasi rasionalisme dan materialisme yang selama ini menjadi pegangan kuat bagi masyarakat Amerika. Sebuah bangsa yang pernah merasa tak terkalahkan, kini dihadapkan pada kerentanan mutlak. Langit terus menangis darah, dan setiap tetesan adalah pengingat pahit bahwa ada kekuatan yang jauh lebih besar daripada ambisi manusia. Sebuah kekuatan yang baru saja menunjukkan murkanya. Kebingungan, ketakutan, dan keputusasaan menjadi kawan. Sehari-hari, menyeret Amerika ke dalam jurang yang tak terduga, di tengah krisis yang tak terkendali. Sebuah momen pencerahan yang pahit, namun krusial, akhirnya datang bagi Presiden Donald Trump. Hari-hari telah berganti menjadi minggu-minggu, dan minggu-minggu itu telah berubah menjadi siksaan yang tak berkesudahan di dalam gedung putih, yang kini terasa seperti penjara. Ia telah mengurung diri, terisolasi dari dunia luar, menyaksikan kehancuran yang terjadi di luar jendela, melalui monitor berita yang tak henti-hentinya memutar rekaman horor. Setiap saluran menampilkan gambar-gambar yang sama. Kota-kota yang diselimuti merah, jalanan yang basah kuyup oleh cairan menjijikkan, dan wajah-wajah putus asa dari rakyatnya. Ini adalah pemandangan yang menghantuinya, merenggut tidurnya, dan mengikis egonya sedikit demi sedikit. Penasihat-penasihat terdekatnya, yang dulunya penuh semangat dan loyalitas buta, kini tampak kelelahan dan putus asa. Mereka tidak bisa lagi memberinya solusi konkret. Setiap rapat darurat berakhir dengan kebuntuan. Setiap strategi yang diusulkan terasa sil-sial di hadapan musuh yang tak terlihat ini. Meja-meja di ruang oval dipenuhi dengan tumpukan laporan ilmiah yang tak bisa dijelaskan. Grafik-grafik yang menunjukkan penurunan drastis dalam segala aspek kehidupan, dan ramalan cuaca yang seluruhnya merah. Ia menghabiskan malam-malamnya seorang diri, memandangi peta cuaca yang seluruhnya merah, merefleksikan kegagalan total dari semua upaya manusia untuk menghentikan bencana ini. Ini bukan perang yang bisa dimenangkan dengan bom atau rudal. Ini adalah sesuatu yang jauh melampaui perhitungan militer atau diplomasi. Dalam kondisi mental yang rapuh, terpojok oleh tekanan yang tak tertahankan, ia mulai mengingat kembali pidatonya yang angkuh di Texas. Kata-kata yang ia ucapkan dengan keyakinan penuh bahwa Amerika tidak membutuhkan Tuhan. Kata-kata itu kini terdengar kosong, hampa, bahkan ironis. Bayang-bayang wajah-wajah cemas di kerumunan yang ia abaikan. Peringatan-peringatan dari para pemimpin agama yang ia cemooh, dan laporan-laporan tentang orang-orang yang kini berbondong-bondong mencari perlindungan di tempat ibadah, semuanya mulai menghantuinya. Setiap ingatan itu bagaikan pukulan palu di hatinya, memecah belah dinding arogansi yang telah ia bangun di sekeliling dirinya. Melihat rekaman video dari berita yang menunjukkan para ilmuwan terkemuka, yang dulu ia elwalukan sebagai bukti kekuatan intelektual Amerika, kini hanya bisa menatap kosong ke layar, mengakui ketidakberdayaan mereka di hadapan cairan merah yang tak teridentifikasi. Ekspresi putus asa di wajah mereka adalah cerminan dari kegagalan manusia. Trump, yang selalu bangga dengan kemampuannya untuk mengendalikan situasi, kini harus menghadapi kenyataan bahwa ia tidak bisa mengendalikan ini. Sama sekali tidak. Dalam kesendiriannya yang mematikan, ia merasa tercekik oleh penyesalan yang mendalam. Ia mulai membaca surat-surat dan pesen-pesen dari warga biasa yang entah bagaimana berhasil sampai ke mejanya. Surat-surat itu penuh dengan keputusasaan, kemarahan yang membara, dan permohonan yang pilu. Ada surat dari orang tua yang kehilangan anak-anak mereka karena penyakit aneh yang muncul akibat kontaminasi cairan merah. Dari petani yang ladangnya hancur total, tak bisa lagi ditanami, dan dari para tentara yang merasa tidak berdaya menghadapi musuh yang tak terlihat ini. Sebuah surat anonim yang hanya berisi kutipan dari kitab suci tentang keangkuhan dan murka ilahi. Secara aneh, sangat mengena di hatinya. Kata-kata dari berabad-abad lalu itu terasa sangat relevan dengan keadaannya saat ini, seolah-olah ditujukan langsung kepadanya. Keangkuhan mendahului kehancuran, dan kesombongan roh mendahului kejatuhan. Kata-kata itu terukir dalam benaknya, menggetarkan jiwanya. Keangkuhan yang dulu menjadi ciri khasnya, yang ia banggakan sebagai kekuatan, perlahan terkikis habis oleh realitas yang brutal. Ia mulai menyadari bahwa kekuasaan, kekayaan,
dan kekuatan militer yang ia banggakan selama ini tidak ada artinya di hadapan fenomena yang melampaui pemahaman manusia ini. Ini bukan masalah politik yang bisa dinegosiasikan, bukan krisis ekonomi yang bisa distabilkan dengan kebijakan fiskal, dan bukan perang yang bisa dimenangkan dengan strategi atau senjata. Ini adalah sesuatu yang lain, sesuatu yang primordial, ilahi, dan tak terbantahkan. Bab ini menampilkan adegan yang paling personal dan rentan dari Presiden Trump. Di suatu malam yang dingin, di tengah kegelapan yang menyelimuti Washington DC, yang kini merah dan basah, ia bangkit dari kursinya. Ia berjalan menuju jendela besar di ruang oval. Tatapan matanya kosong. Hujan darah masih mengguyur tanpa henti, membasahi jendela, membuat dunia luar tampak buram dan mengerikan. Ia menekan dahinya ke kaca jendela yang dingin, merasakan dinginnya ketidakberdayaan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia secara tulus merasakan ketidakberdayaan yang mutlak. Ego yang selama ini begitu besar, kini hancur berkeping-heping di hadapan kenyataan yang tak terbantahkan. Tanpa sadar, bibirnya bergetar. Ia tidak tahu harus berkata apa, tidak tahu bagaimana caranya. Ia, yang selalu merasa sebagai pusat alam semesta, kini merasa begitu kecil, begitu renten. Di tengah suara gemericik hujan darah yang tak henti, ia berbisik. Bukan bisikan doa yang ia ucapkan di depan kamera untuk mendapatkan dukungan politik, melainkan bisikan hati yang rapuh dan penuh penyesalan. Sebuah permohonan yang tulus. Sebuah pengakuan akan keterbatasannya. Sebuah panggilan kepada kekuatan yang lebih tinggi yang selama ini ia abaikan. Bahkan ia tantang. Kata-kata itu terukir dalam benaknya, menggetarkan jiwanya. Keangkuhan yang dulu menjadi ciri khasnya, yang ia banggakan sebagai kekuatan, perlahan terkikis habis oleh realitas yang brutal. Ia mulai menyadari bahwa kekuasaan, kekayaan, dan kekuatan militer yang ia banggakan selama ini tidak ada artinya di hadapan fenomena yang melampaui pemahaman manusia ini. Ini bukan masalah politik yang bisa dinegosiasikan, bukan krisis ekonomi yang bisa distabilkan dengan kebijakan fiskal, dan bukan perang yang bisa dimenangkan dengan strategi atau senjata. Ini adalah sesuatu yang lain, sesuatu yang primordial, ilahi, dan tak terbantahkan. Bab ini menampilkan adegan yang paling personal dan rentan dari Presiden Trump. Di suatu malam yang dingin, di tengah kegelapan yang menyelimuti Washington DC, yang kini merah dan basah, ia bangkit dari kursinya. Ia berjalan menuju jendela besar di ruang oval, tatapan matanya kosong. Hujan darah masih mengguyur tanpa henti, membasahi jendela, membuat dunia luar tampak buram dan mengerikan. Ia menekan dahinya ke kaca jendela yang dingin, merasakan dinginnya ketidakberdayaan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia secara tulus merasakan ketidakberdayaan yang mutlak. Ego yang selama ini begitu besar, kini hancur berkeping-heping di hadapan kenyataan yang tak terbantahkan. Tanpa sadar, bibirnya bergetar. Ia tidak tahu harus berkata apa, tidak tahu bagaimana caranya. Ia, yang selalu merasa sebagai pusat alam semesta, kini merasa begitu kecil, begitu renten. Di tengah suara gemericik hujan darah yang tak henti, ia berbisik. Bukan bisikan doa yang ia ucapkan di depan kamera untuk mendapatkan dukungan politik, melainkan bisikan hati yang rapuh dan penuh penyesalan. Sebuah permohonan yang tulus, sebuah pengakuan akan keterbatasannya, sebuah panggilan kepada kekuatan yang lebih tinggi yang selama ini ia abaikan, bahkan ia tantang. Bisikan itu adalah sebuah pencerahan. Meskipun datang terlambat, sangat terlambat di tengah kehancuran yang sudah terjadi, pencerahan ini menandai titik balik yang mendalam dalam karakternya. Dari seorang pemimpin yang angkuh, yang memproklamasikan dirinya tak butuh Tuhan, ia kini berubah menjadi seorang individu yang menyadari keterbatasannya, menyadari kebodohannya. Ini adalah momen refleksi diri yang paling mendalam, di mana ia harus berhadapan langsung dengan konsekuensi dari kata-katanya, dan kenyataan bahwa ada kekuatan yang jauh lebih besar dari apapun yang pernah ia bayangkan atau miliki. Dan di dalam kegelapan yang pekat, sebuah percikan harapan yang sangat kecil mulai menyala di dasar jiwanya yang hancur. Setelah melalui malam-malam penuh pergulatan batin yang menyiksa, sebuah periode introspeksi yang belum pernah ia alami seumur hidupnya, Presiden Donald Trump akhirnya membuat keputusan yang mengejutkan dan bersejarah. Keputusan ini bukan lahir dari strategi politik atau desakan penasihat, melainkan dari kedalaman jiwa yang kini telah dipekabila dan direkonstruksi oleh bencana. Di suatu siang yang kelabu, di mana tetesan merah masih terus jatuh membasahi jendela Gedung Putih, ia mengumumkan akan mengadakan siaran langsung televisi ke seluruh dunia. Seluruh perhatian global tertuju padanya. Ketika kamera mulai menyala, menangkap setiap detail wajahnya, jutaan pasang mata
di seluruh penjuru dunia menatap layar. Dengan latar belakang bendera Amerika Serikat yang basah kuyup dan ternoda oleh tetesan merah, sebuah simbol bisu dari kehancuran yang melanda, Presiden Trump tampil di hadapan publik. Wajahnya tidak lagi menunjukkan kesombongan, kemarahan, atau keangkuhan yang biasa terpampang di media. Sebaliknya, yang terlihat adalah kelelahan yang mendalam, kerutan keputusasaan yang nyata, dan sepasang mata yang tampak berlinang, memerah karena kurang tidur, dan beban pikiran yang tak tertahankan. Ini adalah gambaran seorang pria yang telah berhadapan dengan kenyataan brutal dan kalah telak. Ia memulai pidatonya dengan suara yang serak, nyaris tak terdengar, seolah-olah setiap kata harus diperas keluar dari jiwanya yang hancur. Nada bicaranya perlahan-lahan menguat, tetapi tetap dipenuhi dengan kerentanan yang belum pernah ia tunjukkan sebelumnya. "Rekan-rekan warga Amerika," ujarnya. Suaranya bergetar dengan emosi yang tak tertahankan, dan seluruh dunia yang menyaksikan. "Saya berdiri di hadapan Anda hari ini, bukan sebagai seorang presiden yang membanggakan kekuatan manusia yang tak terbatas, melainkan sebagai seorang individu yang sangat menyesal. Saya membuat kesalahan besar, sebuah kesalahan fatal yang konsekuensinya kini kita semua rasakan." Ia berhenti sejenak, menelan ludah, air matanya kini terlihat jelas menggenang di pelupuk mata. "Saya telah berucap kata-kata yang tidak sepatutnya diucapkan, kata-kata yang meremehkan kekuatan yang jauh lebih besar dari kita semua. Saya telah berbicara tentang kita, tentang saya, dan tentang bangsa ini seolah-olah kita tak butuh campur tangan ilahi. Seolah-olah kita adalah entitas tertinggi di alam semesta ini." Ini adalah pengakuan langsung, terbuka, dan tak terbantahkan. Ia secara eksplisit mengakui pernyataan kontroversialnya tentang tidak membutuhkan Tuhan, dan secara implisit, namun jelas, menghubungkan bencana hujan darah yang tak dapat dijelaskan ini dengan kesombongan yang ia, dan mungkin juga sebagian bangsa ini, telah tunjukkan di hadapan Yang Maha Kuasa. Ini adalah momen pertobatan publik yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah kepresidenan Amerika. Seorang pemimpin yang dikenal keras kepala, angkuh, dan selalu benar, kini berdiri di hadapan dunia, mengakui kesalahannya, bahkan menyalahkan dirinya sendiri atas malapetaka yang menimpa negerinya. Ia menyerukan seluruh rakyat Amerika untuk merenungkan kembali nilai-nilai spiritual mereka, untuk kembali kepada iman, untuk berdoa, dan untuk mencari ampunan bersama. "Kita harus berlutut," katanya. Suaranya kini lebih tegas, namun tetap penuh kerendahan hati. "Kita harus mencari pengampunan. Kita harus menyadari bahwa ada kekuatan yang mengatur alam semesta ini, dan kita hanyalah bagian kecil darinya. Ilmu pengetahuan kita, teknologi kita, militer kita, semua tak berdaya di hadapan murka ini." Ia secara terang-terangan mengakui keterbatasan sains dan teknologi dalam menghadapi fenomena ini. Dan untuk pertama kalinya, ia secara terbuka menyebut murka ilahi sebagai kemungkinan penyebab bencana ini. Bukan sebagai teori konspirasi, melainkan sebagai kebenaran yang tak terhindar. Pernyataan ini dari mulut seorang presiden Amerika adalah guncangan besar bagi fondasi sekulerisme yang selama ini diagungkan. Reaksi publik terhadap pidatonya terbelah. Ada yang mencemokohnya, menganggapnya sebagai tindakan putus asa dari seorang pemimpin yang gagal, yang kini mencari kambing hitam spiritual setelah semua metode rasionalnya gagal. Mereka menyebutnya oportunis, pengecut, atau bahkan gila. Namun, sebagian besar orang, terutama mereka yang telah kehilangan harapan, yang telah melihat kehancuran di depan mata mereka, menyambut pidato ini dengan tangisan, kelegaan, dan secercah harapan baru. Jutaan orang di rumah mereka yang gelap dan dingin, di gereja-gereja yang kini menjadi tempat perlindungan, atau bahkan di jalanan yang basah oleh hujan darah, berlutut mengikuti seruan presiden mereka untuk berdoa. Suara-suara doa yang tak terhitung jumlahnya naik ke langit yang memerah. Momen ini menjadi titik balik. Ini bukan hanya tentang pengakuan kesalahan seorang pemimpin, tetapi juga tentang pengakuan kolektif akan kerentanan manusia dan kebutuhan akan sesuatu yang lebih besar dari diri mereka sendiri. Kesombongan telah terkikis, digantikan oleh kerendahan hati yang pahit. Para pemimpin agama di seluruh dunia menyambut pidato ini sebagai tanda perubahan besar, sebuah langkah awal menuju penyembuhan spiritual bagi sebuah bangsa yang terluka parah. Pastor Michael dari gerejanya yang kini menjadi mercusuar harapan di tengah kegelapan, menggelar kebaktian syukur besar. Meskipun hujan darah masih mengguyur di luar, menciptakan suasana suram, ia merasakan ada secercah harapan yang muncul di tengah kegelapan yang pekat. "Dengarkanlah," serunya kepada jemaatnya yang berdesak-desakan,
Suara bassnya dipenuhi dengan emosi yang mendalam. Dengarkanlah, suara pemimpin kita telah berubah. Hati bangsa kita mulai melunak. Ini adalah awal dari penebusan kita. Kita telah tersesat, tapi kini kita menemukan jalan kembali. Para jemaat menangis, berpelukan, merasakan beban yang terangkat dari pundak mereka. Sarah, sang jurnalis, yang menyaksikan pidato itu dari kantor beritanya yang redup merasa air mata yang menetes di pipinya. Ini adalah berita terbesar yang pernah ia liput, sebuah pengakuan yang mengubah segalanya, memberikan dimensi spiritual yang mendalam pada bencana yang sebelumnya hanya dilihat sebagai malapetaka fisik. Ia merasakan getaran harapan di udara, sebuah keyakinan baru bahwa meskipun jalan masih panjang dan penuh tantangan, ada kemungkinan untuk bangkit, untuk menyembuhkan. Bab ini mengakhiri fase kepanikan total dan memulai fase baru dalam sejarah Amerika, fase di mana elemen spiritual dan pencarian makna menjadi pusat perhatian, di mana kerendahan hati menggantikan keangkuhan, dan doa menjadi lebih kuat daripada pidato politik. Ini adalah permulaan dari perjalanan penebusan, sebuah langkah pertama menuju kemungkinan pengampunan ilahi. Langit mungkin masih menangis darah, tetapi hati manusia mulai berubah. Dan itulah yang terpenting, setelah pidato pertobatan presiden yang menggetarkan jiwa, terjadi perubahan yang signifikan, nyaris ajaib, dalam sanubari masyarakat Amerika. Meskipun hujan darah, sang kutukan merah masih terus mengguyur tanpa henti, membasahi setiap jengkal tanah dan bangunan. Namun kini bukan lagi kepanikan dan histeria yang mendominasi. Ada sebuah bentuk ketenangan aneh yang mulai menyelimuti. Sebuah ketabahan yang pahit, diiringi oleh semangat kebersamaan dan pencarian spiritual yang mendalam. Seolah-olah setelah mencapai titik terendah dari keputusasaan, bangsa ini menemukan kekuatan baru di dalam dirinya. Orang-orang yang sebelumnya mengurung diri dalam ketakutan dan isolasi, perlahan mulai keluar dari rumah mereka. Namun, kali ini bukan untuk menjarah atau melampiaskan amarah. Mereka keluar untuk tujuan yang lebih mulia, untuk saling membantu. Pemandangan yang dulunya dipenuhi kekerasan, kini digantikan oleh tindakan-tindakan kecil kebaikan yang tak terhitung jumlahnya. Komunitas-komunitas lokal yang dulunya terpecah belah oleh perbedaan politik, ideologi dan sosial, kini bersatu dalam menghadapi ancaman bersama. Perbedaan-perbedaan itu terasa begitu kecil dan tak berarti di hadapan bencana universal yang telah mereka alami. Mereka bekerja sama membersihkan genangan darah sebisa mungkin, meskipun tahu bahwa hujan akan kembali mengotorinya dengan alat. Seadanya sapu lidi, ember, kain bekas mereka mengikis noda merah dari jalanan, dari teras rumah tetangga, dari taman-taman kota. Aroma logam dan amis masih tercium kuat. Namun kini mereka menghadapinya dengan determinasi yang tenang. Mereka membagikan makanan dan air yang tersisa dari persediaan pribadi, berbagi setiap butir nasi dan tetes air bersih yang berharga. Toko-toko komunitas kecil yang dijalankan secara sukarela muncul di mana-mana, menjadi pusat pertukaran barang dan informasi. Mereka saling menguatkan dengan senyuman lelah, sentuhan di bahu, dan kata-kata penyemangat. Kita akan melewati ini bersama-sama. Gereja, masjid, sinagog, dan kuil yang sebelumnya sepi atau hanya ramai saat hari raya, kini menjadi pusat kegiatan komunitas yang tak henti. Mereka bukan lagi sekadar tempat ibadah, melainkan juga tempat perlindungan bagi mereka yang kehilangan. Rumah, pusat distribusi bantuan bagi yang kelaparan, dan lokasi konseling bagi jiwa-jiwa yang trauma. Para pemimpin agama, seperti Pastor Michael, bekerja tanpa lelah, siang dan malam. Mereka memberikan khotbah-khotbah yang penuh harapan, bimbingan moral di tengah kehancuran material, dan pelajaran tentang ketabahan yang diambil dari kitab suci. Mereka mengajarkan tentang pentingnya pengampunan bagi diri sendiri, bagi sesama, dan bahkan bagi takdir yang kejam ini, serta kekuatan iman yang kini menjadi satu-satunya pelipur lara yang tersisa bagi banyak orang. Doa-doa massal diadakan setiap hari, dan suara-suara permohonan yang tulus naik ke langit, dipenuhi harapan akan belas kasihan. Sistem pendidikan yang sempat lumpuh total mulai beroperasi kembali. Meskipun dalam kondisi darurat, sekolah-sekolah didirikan di tempat-tempat yang aman, seringkali di dalam bangunan gereja atau aula komunitas yang tersisa. Anak-anak diajari tentang pentingnya kebersihan pribadi yang ekstrem untuk menghindari kontaminasi, adaptasi dengan lingkungan baru yang penuh tantangan, dan juga nilai-nilai spiritual yang kini terasa lebih relevan daripada sebelumnya. Mereka belajar tentang ketahanan, tentang mengapa penting untuk saling membantu, dan tentang arti kerendahan hati di hadapan alam semesta, seni dan musik yang sempat terhenti total di tengah hiruk-pikuk kepanikan,
kembali hidup. Seniman jalanan mulai melukis mural di dinding-dinding yang ternoda, menggambarkan penderitaan, harapan, dan kebangkitan spiritual yang mereka saksikan. Para musisi, dengan alat musik seadanya, mulai memainkan lagu-lagu baru yang bertemakan penebusan, doa, dan persatuan yang diputar di radio-radio darurat yang masih beroperasi. Nada-nada itu bagaikan balsam bagi jiwa yang terluka, memberikan kekuatan yang tak terduga. Meskipun hujan darah terus menjadi kenyataan pahit yang tak bisa dihindari, masyarakat mulai belajar untuk hidup berdampingan dengannya, bukan menyerah. Pedalnya, mereka membangun sistem pengumpulan air hujan yang inovatif, yang mampu menyaring dan memisahkan air bersih dari cairan merah untuk kebutuhan minum dan sanitasi. Berbagai teknik pertanian adaptif dikembangkan, mencari cara untuk menanam makanan di lingkungan yang terkontaminasi atau di dalam ruangan. Mereka menemukan cara-cara baru untuk menjaga kebersihan di tengah lingkungan yang terus-menerus ternoda, menciptakan kebiasaan-kebiasaan baru yang sebelumnya tak pernah terpikirkan. Ini adalah bukti nyata dari daya tahan dan kreativitas manusia. Para ilmuwan yang kini bekerja sama dengan para teolog dan pemimpin spiritual, sebuah kolaborasi yang dulunya tidak terpikirkan, mencoba memahami fenomena ini dari berbagai perspektif. Mereka tidak hanya mencari penjelasan ilmiah semata, tetapi juga makna eksistensial dan spiritual di balik bencana ini. Dialog antara sains dan iman menjadi lebih terbuka, lebih mendalam, mengakui bahwa ada hal-hal di alam semesta yang melampaui pemahaman rasional semata. Sarah, sang jurnalis, terus melaporkan, tetapi fokus liputannya bergeser secara dramatis. Ia tidak lagi hanya meliput kekacauan dan keputusasaan. Ia kini mencari dan menulis tentang kisah-kisah ketahanan manusia, tentang kebaikan yang muncul dari keputusasaan yang terdalam, dan tentang kebangkitan spiritual yang luar biasa di seluruh pelosok negeri. Ia menulis tentang para relawan yang mempertaruhkan nyawa mereka untuk membantu sesama yang tak dikenal, tentang keluarga yang kembali bersatu setelah terpecah belah, dan tentang harapan yang tumbuh dari abu kehancuran seperti bunga yang mekar di tengah gurun. Artikel-artikelnya memberikan cahaya di tengah kegelapan, memberikan inspirasi bagi jutaan orang. Pastor Michael menyaksikan keajaiban ini dengan haru yang mendalam. Orang-orang yang dulunya ateis atau agnostik, yang dulu mencemooh iman, kini berbandong-bandong datang kepadanya, mencari bimbingan, ingin memahami apa itu iman, apa itu takdir, dan apa artinya hidup di bawah langit berdarah. Ia melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana bencana ini, meskipun mengerikan, telah menyatukan orang-orang, memurnikan jiwa mereka, dan mengarahkan mereka kembali kepada kebenaran yang lebih. Ia yakin ini adalah bagian dari rencana ilahi yang lebih besar, sebuah ujian untuk menguji dan memperkuat iman. Bab ini menggambarkan transisi yang menyentuh hati dari keputusasaan menjadi ketahanan, dari keterpecahan menjadi persatuan. Ini menunjukkan bagaimana manusia, di bawah tekanan bencana yang tak terbayangkan, menemukan kekuatan dalam persatuan, dalam saling membantu, dan yang terpenting, dalam spiritualitas yang mendalam. Meskipun luka-luka masih menganga, dan tantangan masih membentang luas di depan, ada keyakinan baru yang tak tergoyahkan, bahwa mereka akan mampu bertahan. Karena mereka telah menemukan kembali sesuatu yang lebih berharga daripada kekayaan atau kekuasaan, iman dan kemanusiaan mereka. Minggu-minggu berlalu, bergulir perlahan, namun penuh dengan ketabahan yang menguji setiap jiwa. Hujan darah yang tiada henti, yang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari lanskap dan kehidupan sehari-hari, mulai menunjukkan tanda-tanda perubahan yang sangat halus, nyaris tak kentara. Awalnya, hanya sedikit yang menyadarinya. Mungkin hanya mereka yang menghabiskan berjam-jam di luar ruangan, atau mereka yang jiwanya telah menjadi sangat peka terhadap setiap nuansa perubahan di lingkungan. Namun, kemudian, semakin banyak orang yang mulai memperhatikan. Sebuah bisikan harapan yang semula hanya gumaman samar, mulai menyebar dari mulut ke mulut, dari komunitas ke komunitas. Intensitas hujan mulai berkurang. Ini adalah perubahan pertama yang paling mencolok. Tetesan yang jatuh tidak lagi sepekat dan selebat sebelumnya. Jumlahnya menipis, dan hentakannya di atap dan jalanan menjadi lebih lembut. Warna merahnya pun mulai memudar secara perlahan namun pasti. Dari merah pekat yang menyerupai darah segar, kini ia menjadi lebih terang, menyerupai warna karat, lalu oranye pucat bahkan kadang-kadang terlihat bercampur dengan warna-warna lain yang samar, seperti merah muda yang lembut, atau bahkan semburat keunguan yang tak terdefinisi. Pemandangan itu bagaikan cat air yang perlahan memudar di kanvas raksasa, dan yang paling melegakan, bau amis yang menyengat di udara,
yang telah mencemari setiap napas selama berbulan-bulan, juga perlahan mulai menghilang. Aroma logam dan amis yang menusuk hidung kini digantikan oleh bau tanah basah yang akrab. Aroma dedaunan yang segar setelah diguyur hujan biasa, dan kesegaran yang samar namun jelas terasa di setiap embusan angin. Paru-paru yang telah terbiasa menghirup udara berbau darah kini bisa bernapas lega, merasakan kesegaran yang telah lama hilang. Masyarakat yang sudah terbiasa hidup dengan pemandangan dan bau darah kini merasakan secercah harapan yang tumbuh di dalam diri mereka. Sebuah perasaan ringan, sebuah kemungkinan bahwa penderitaan ini mungkin akan berakhir. Mereka mulai berbicara tentang warna-warna baru di langit, tentang bagaimana awen-awen di atas tidak lagi tampak sekelam sebelumnya, melainkan mulai menunjukkan guratan-guratan putih yang lembut, seperti goresan kapur di atas papan tulis yang gelap. Para ahli meteorologi yang masih bekerja di tengah keterbatasan alat dan sumber daya akibat kehancuran infrastruktur, mulai mendeteksi perubahan dalam komposisi atmosfer. Ada penurunan drastis dalam konsentrasi zat-zat organik yang tidak biasa di udara, yang sebelumnya menjadi misteri besar. Pola curah hujan mulai menunjukkan variasi yang lebih normal, dengan periode kering yang lebih panjang. Meskipun warna hujan masih belum kembali ke bening yang diharapkan. Ini adalah bukti ilmiah pertama bahwa fenomena aneh ini perlahan mereda. Beberapa wilayah, ada laporan bahwa genangan darah di tanah mulai mengering lebih cepat. Residu yang ditinggalkan tidak lagi sepekat dan selengket sebelumnya, dan jauh lebih mudah dibersihkan. Masyarakat mulai berani keluar lebih lama, melakukan pembersihan yang lebih menyeluruh, berharap bahwa dengan setiap tetesan yang mengering, mereka semakin dekat dengan kehidupan normal. Tanda-tanda perubahan ini segera menjadi topik utama diskusi di setiap sudut negeri. Masyarakat yang awalnya menganggapnya sebagai kebetulan atau ilusi optik akibat kelelahan mata, kini mulai percaya bahwa sesuatu yang besar sedang berubah, bahwa murka itu mungkin mulai mereda. Harapan itu menyebar bagaikan api, menyulut semangat yang telah lama padam. Para pemimpin agama di seluruh dunia mengartikannya sebagai tanda bahwa doa-doa mereka telah didengar, bahwa pengakuan dan pertobatan bangsa ini telah diterima oleh Yang Maha Kuasa. Ini adalah bukti belas kasihan ilahi. Pastor Michael mengadakan kebaktian khusus di gerejanya yang kini dipenuhi senyum dan air mata bahagia. Ia menafsirkan perubahan warna hujan sebagai simbol rahmat ilahi yang perlahan kembali, seperti pelangi setelah badai, meskipun dalam bentuk yang masih sangat berbeda dan unik. Tuhan kita Maha Pengampun, serunya, suaranya dipenuhi sukacita yang murni. Ia telah melihat kerendahan hati kita. Ia telah mendengar tangisan kita. Pelanginya telah mulai terwujud di atas kepala kita. Meski masih dalam warna-warna yang mengingatkan kita pada pelajaran yang mahal. Presiden Trump yang kini jauh lebih rendah hati dan bijaksana, menerima laporan-laporan ini dengan hati-hati. Ia tidak lagi membuat pernyataan-pernyataan besar yang terburu-buru, melainkan mendengarkan dengan seksama para ilmuwan dan pemimpin spiritual, mencari konfirmasi atas harapan yang mulai tumbuh di hatinya yang telah lelah. Ia secara pribadi menyaksikan perubahan warna hujan dari jendela Gedung Putih. Matanya terpaku pada langit yang perlahan melunak. Ia merasakan beban yang perlahan terangkat dari pundaknya, beban yang telah menghimpitnya begitu lama. Sebuah rasa lega yang mendalam menyelimutinya. Sarah, sang jurnalis, merekam setiap perubahan kecil ini dengan seksama dan penuh emosi. Ia meliput kisah-kisah orang-orang yang mulai berani membuka jendela mereka lebih lebar, menghirup udara yang lebih bersih. Ia menulis tentang mereka yang mulai tersenyum lagi, tawa yang telah lama hilang, kini kembali terdengar. Ia juga mengisahkan tentang mereka yang mulai berbicara tentang masa depan, bukan hanya tentang bertahan hidup, tetapi tentang membangun kembali, tentang mimpi-mimpi yang mulai berani mereka gantungkan lagi di langit yang kini mulai cerah. Artikel-artikelnya dipenuhi dengan nuansa harapan, menyoroti bagaimana bangsa ini, setelah dihantam badai terburuk, kini melihat secercah cahaya di ujung terowongan. Bab ini menandai dimulainya fase pemulihan, sebuah titik balik yang krusial. Harapan mulai bersemi kembali di tengah kehancuran yang masih tersisa, berkat tanda-tanda yang jelas dari alam. Ini bukan akhir dari perjuangan, tetapi ini adalah janji, sebuah awal yang baru, bahwa masa terburuk mungkin telah berlalu, dan bahwa pengampunan, perlahan tapi pasti, sedang dalam perjalanan. Langit yang memudar dari merah ke oranye, lalu ke merah muda, adalah kanvas hidup yang menuliskan kisah penebusan. Setelah berminggu-minggu mengalami penurunan intensitas yang penuh harapan, sebuah keajaiban yang telah lama dinanti-nantikan akhirnya tiba pada suatu pagi yang cerah, mengusir kabut ketakutan,
yang telah menyelimuti Amerika selama berbulan-bulan. Langit di atas Amerika Serikat, yang selama ini menjadi kanvas mengerikan bagi hujan darah, akhirnya menampilkan pemandangan yang paling ditangguh-tangguh. Hujan merah itu benar-benar berhenti. Perlahan-lahan, warna merah pekat yang selama ini membanjiri angkasa memudar sepenuhnya, seperti lukisan yang dibilas air, digantikan oleh hamparan awan-awan putih bersih dan langit biru yang jernih. Ini adalah pemandangan yang telah lama tidak terlihat. Dan kini, kehadirannya terasa asing namun sangat melegakan. Seolah-olah dunia baru saja bernapas lega setelah menahan napas terlalu lama. Sinar matahari yang hangat, yang telah lama terhalang oleh selubung merah, kembali menyentuh tanah, menerangi sisa-sisa noda merah yang masih ada di permukaan. Genangan-genangan di jalanan kini memantulkan cahaya keemasan, bukan lagi merah kusam, menciptakan kilauan aneh di atas sisa-sisa bencana. Aroma amis yang memuakan pun telah lenyap, digantikan oleh bau tanah basah yang menyegarkan dan aroma rumput yang baru tumbuh, sebuah tanda kehidupan yang kembali. Kemudian, fenomena yang jauh lebih menakjubkan terjadi, sebuah momen yang mengukir dirinya ke dalam jiwa setiap orang yang menyaksikannya. Di atas cakrawala yang baru saja dibebaskan dari dominasi warna merah, muncul sebuah pelangi yang paling indah dan megah yang pernah disaksikan oleh siapapun dalam sejarah modern. 7 warna yang cemerlang, merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu, membentang melengkung anggun di langit yang luas. Seolah-olah menjadi janji damai setelah badai panjang dan mengerikan. Warnanya begitu hidup, begitu terang, sehingga terasa seperti sebuah mahakarya ilahi yang baru saja terwujud. Namun, pelangi ini memiliki keunikan tersendiri, sebuah detail yang tak akan pernah dilupakan oleh mereka yang menyaksikannya. Di bawah lengkungan warnanya yang memukau, masih terlihat samar-samar noda-noda merah yang terbawa awan yang baru saja berlalu, atau mungkin hanya pantulan dari genangan darah yang masih tersisa di bawahnya. Kontras ini menciptakan efek yang sangat simbolis. Keindahan yang muncul dari kehancuran, harapan yang dibangun di atas penderitaan, sebuah pengingat abadi bahwa dari kehancuran pun kebangkitan bisa terjadi. Ini adalah sebuah mahakarya alam yang menceritakan kisah penebusan jutaan orang di seluruh Amerika Serikat yang selama ini mengurung diri dalam ketakutan, kini berhamburan keluar dari rumah mereka. Mereka memandang ke langit dengan mata terbelalak. Beberapa menangis tersedu-sedu karena haru yang tak tertahankan. Beberapa berlutut dalam doa syukur yang tulus di tengah jalanan yang masih basah. Suara isak tangis, tawa, dan seruan Alhamdulillah atau puji Tuhan bercampur baur di udara. Sirine-sirine di seluruh kota yang biasanya meraung menandakan bahaya, kini berbunyi sebagai tanda sukacita dan kelegaan. Sebuah simfoni harapan, pesan-pesan kebahagiaan membanjiri setiap platform. Media sosial yang mulai berfungsi kembali, orang-orang yang tak saling kenal berpelukan di jalanan, berbagi kelegaan, merayakan berakhirnya bencana yang telah mengubah hidup mereka selamanya. Pemerintah segera mengumumkan berakhirnya status darurat nasional, meskipun mereka semua tahu bahwa pekerjaan pemulihan akan sangat panjang, sangat sulit, dan mungkin memakan waktu bertahun-tahun. Namun ada energi dan semangat baru yang terasa membuncah, sebuah optimisme yang nyata, sebuah keyakinan bahwa mereka bisa menghadapi apapun setelah melewati ini. Presiden Donald Trump yang menyaksikan pemandangan itu dari jendela besar Gedung Putih, dengan air mata membasahi pipinya yang lelah, tahu di dalam lubuk hatinya yang paling dalam bahwa ini adalah sebuah mukjizat. Bukan mukjizat yang bisa dijelaskan oleh ilmu pengetahuan atau analisis data. Ini adalah keajaiban ilahi. Ia tahu bahwa pengampunan telah diberikan, sebuah kesempatan kedua. Dan ia tahu bahwa jalan yang benar, jalan ke depan, adalah jalan kerendahan hati, jalan kesadaran spiritual, dan pengakuan akan keberadaan yang lebih tinggi. Ia berjanji kepada dirinya sendiri, dan secara implisit kepada seluruh bangsa, akan mendedikasikan sisa masa jabatannya untuk memimpin bangsa ini dalam proses penyembuhan, baik secara fisik maupun spiritual. Membangun kembali bukan hanya bangunan, tetapi juga jiwa-jiwa yang terluka. Sarah, sang jurnalis, dengan tangan bergetar, menulis artikel paling emosional dalam kariernya. Ia menggambarkan pelangi di atas noda merah sebagai simbol kuat dari penebusan. Sebuah pengingat bahwa bahkan di tengah kehancuran terparah sekalipun, harapan akan selalu ada. Ia menceritakan kisah-kisah pribadi tentang bagaimana iman dan kebersamaan telah menyelamatkan
banyak orang tentang kekuatan spiritual yang tak terduga yang muncul dari kedalaman penderitaan. Pastor Michael memimpin kebaktian syukur terbesar yang pernah ia alami. Gerejanya tidak hanya penuh, tetapi melimpah ruah hingga Cage. Ia berbicara tentang janji yang diperbarui, tentang bagaimana Tuhan, meskipun telah menunjukkan Merkenia yang dahsyat, pada akhirnya juga menunjukkan Romitnia yang tak terbatas. Ia telah menguji kita, katanya. Suaranya dipenuhi oleh rasa syukur yang mendalam. Ia telah menghukum kita atas kesombongan kita. Tetapi kini, ia telah menunjukkan belas kasih-Nya. Pelangi ini adalah tandanya, tanda bahwa kita telah diampuni. Bahwa ada harapan untuk memulai lagi, dengan hati yang lebih rendah hati, dengan jiwa yang lebih bersih. Para jemaat mengamini, suara mereka memenuhi udara dengan gema amin yang penuh emosi. Bab ini adalah puncak dari perjalanan spiritual dan bencana. Sebuah momen kelegaan dan harapan yang tak terhingga. Disinilah alam memberikan konfirmasi nyata atas perubahan hati manusia, sebuah tanda bahwa pengampunan telah tiba dan bahwa babak baru yang lebih bijaksana akan segera dimulai bagi Amerika Serikat. Beberapa tahun telah berlalu, sejak hari ketika Pelangi Agung membentang di atas noda-noda merah yang memudar. Hujan darah telah menjadi kenangan pahit. Sebuah babak kelam dalam sejarah Amerika yang takkan pernah bisa dilupakan. Namun justru dari sana, sebuah bangsa yang baru telah terlahir. Bab ini mengisahkan kehidupan di Amerika yang baru. Sebuah negara yang telah belajar dari pengalaman pahitnya. Sebuah peradaban yang telah diukir kembali oleh palu penderitaan dan pahat penebusan.